Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa Yahweh, Tuhan kami, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa Yahweh. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana ada saat ini Tuhan. Dan kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan suara-Mu untuk kami semua ya Bapa. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar adalah firman yang datangnya dari Engkau Tuhan. Kau juga mengurapi kami semua yang mendengarkan Tuhan. Kau berikan kami semuanya kemampuan supaya kami bisa memahami akan firman-Mu. Dan Kau juga berikan kami kemampuan supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa Yahweh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Yahweh. Kami serahkan pemberitaan firman pada saat ini ke dalam tangan kemurahan-Mu. Kalau ada kuasa setan, kuasa jahat, roh yang bukan berasal dari Bapa Yahweh yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu maupun mengganggu setiap hati kami Tuhan. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Terima kasih Tuhan, kami siap Engkau pakai, kami siap Engkau bentuk melalui firman-Mu pada saat ini. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Mari yang percaya katakan bersama, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, puji Bapak Yahweh kalau pada saat ini karena kasih dan kemurahan Bapak Yahweh kita bisa bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul bertepuk sebelah tangan. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, dalam hari-hari ini dan juga beberapa hari ke depan, banyak orang akan berbicara tentang kasih sayang, tentang cinta ya saudara. Walaupun kenyataannya tidak semua cinta yang diberikan mendapatkan balasan yang sama. Maksudnya di sini ada orang yang mencintai tetapi tidak dicintai kembali. Ada juga mungkin orang yang berkorban tetapi dikhianati. Itu juga bisa saja terjadi. Dan juga ada orang yang setia tetapi tidak dibalas dengan setia, tetapi malah ditinggalkan. Nah, itu juga hal-hal yang bisa terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Berbicara tentang cinta ini saya selalu ingat dengan Pak Simeon ya, yang selalu mengatakan, menurut saya itu ahlinya kalau berbicara tentang harta, tahta dan cinta ya saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, judul firman Tuhan hari ini bertepuk sebelah tangan ya. Kita akan bersama-sama belajar tentang arti cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah, sebelumnya kita akan pelajari terlebih dahulu saudara. Apa artinya bertepuk sebelah tangan itu artinya apa? Bertepuk sebelah tangan adalah ungkapan yang berarti kasih atau cinta atau usaha yang tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Dalam konteks cinta ini terjadi ketika seseorang mencintai atau mungkin juga berbuat baik kepada orang lain, tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang sama. Ya, jadi sudah memberi tidak mendapatkan, memberikan kasih sayang tidak mendapatkan, memberikan cinta tidak mendapatkan cinta, memberikan perhatian tidak kembali diperhatikan. Artinya bertepuk sebelah tangan, tidak mendapatkan balasan yang sama. Nah, sudah dikasih oleh Bapak Yahweh, contoh-contoh bertepuk sebelah tangan ini tentu saja banyak sekali ya saudara. Yang pertama mungkin dalam hubungan laki-laki atau perempuan, nah ini bisa saja terjadi saudara. Dalam hubungan ini seseorang mencintai orang lain, misalnya laki-laki mencintai perempuan atau sebaliknya perempuan mencintai laki-laki, tetapi orang tersebut tidak membalas karena tidak memiliki perasaan yang sama. Ini yang disebut cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, saudara, kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 5. Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 5 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Lalu sesudah itu terjadilah bahwa dia jatuh cinta kepada seorang wanita dari lembah Sorek
dan namanya Delila. Dan datanglah para pemimpin orang Filistin kepadanya sambil berkata, bujuklah dia dan ketahuilah karena apa kekuatannya demikian besar, dan dengan apa kami dapat mengalahkan dia dan mengikat ia untuk menundukkannya. Untuk itu kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Nah, sudah dikasih oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan yang baru saja kita baca di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4-5 ini menceritakan bagaimana Simson ini jatuh cinta kepada Delila. Dan bisa dikatakan cinta Simson kepada Delila ini bertepuk sebelah tangan, karena Simson sangat mencintai Delila. Tetapi Delila tidak membalas cinta itu dengan tulus. Sebaliknya, Delila bekerja sama dengan musuh Simson, yaitu orang Filistin, untuk mencari kelemahan dan akhirnya mengkhianati cintanya Simson itu demi uang. Nah, dikisahkan dalam ayat-ayat selanjutnya, Delila berulang kali membujuk Simson agar memberitahukan rahasia kekuatannya. Dan ketika akhirnya Simson jujur bahwa kekuatannya itu ada pada, tentu saja kekuatannya dari Bapak Yahweh ya, dan dia tidak boleh mencukur rambutnya, ini dari lahir dia belum pernah dicukur, itu adalah rahasia kekuatannya. Nah, Delila langsung memanfaatkan dan akibatnya Simson kehilangan kekuatannya sampai akhirnya ditangkap oleh orang Filistin serta disiksa oleh musuh-musuhnya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, cinta Simson kepada Delila tidak dibalas dengan cinta yang sama maupun dengan kesetiaan, melainkan dengan pengkhianatan. Padahal hubungan yang sehat itu harusnya ada timbal balik, saling mengasihi, saling menyayangi, saling memperhatikan. Maka kehidupan keluarga ataupun pasangan itu akan mendapatkan kebahagiaan. Di samping hubungan laki-laki dan perempuan juga banyak terjadi, dan ada juga kejadian bagaimana cinta orang tua terhadap anak itu juga seringkali bertepuk sebelah tangan. Ya. Orang tua yang hidup di dalam Tuhan pasti akan mengasihi anaknya. Demikian juga anak yang takut akan Tuhan pasti juga mengasihi orang tuanya. Adakah cinta yang bertepuk sebelah tangan dalam hubungan orang tua dan anak? Kita baca di dalam Amsal 10 ayat 1, saudara. Amsal 10 ayat 1. Amsal Salomo. Anak yang bijak membuat sukacita seorang ayah, tetapi anak yang bebal merupakan duka cita ibunya. Nah, anak yang bijak membuat sukacita seorang ayah. Adakah anak yang tidak membuat sukacita ayahnya? Adakah anak yang mendukakan ibunya? Ada, saudara. Banyak orang tua yang mencintai anak mereka tanpa syarat, tetapi terkadang anak tidak membalas dengan rasa hormat atau kasih sayang yang sama. Bahkan mendukakan orang tuanya, bukan hanya saat-saat ini. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 10 ayat 1, pada zaman itu pun juga ada kejadian bagaimana seorang anak itu mendukakan orang tuanya, tidak membuat sukacita orang tuanya, menyusahkan orang tuanya. Di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 13, saya akan bacakan kembali. Lukas 15 ayat 11 sampai 13, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan dia berkata, seseorang memiliki 2 anak laki-laki, dan yang bungsu dari mereka berkata kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta yang jatuh untukku. Dan dia membagikan kepada mereka kehidupan. Dan tidak lama kemudian anak yang bungsu setelah mengumpulkan semuanya, dia pergi ke negeri yang jauh. Dan di sana ia menghambur-hamburkan hartanya dengan hidup berfoya-foya. Dalam kisah ini, sang ayah mencintai anak bungsunya tanpa syarat. Namun anak itu meminta warisannya lebih awal. Dan menurut adat Yahudi pada waktu itu, budaya pada waktu itu, seorang anak yang meminta warisan itu adalah anak yang tidak sopan. Bahkan orang tuanya masih ada, meminta warisan itu adalah sesuatu yang tidak sopan, seolah-olah menganggap anaknya sudah mati.
Apakah ada zaman sekarang? Juga ada saudara yang terjadi. Bahkan kita melihat bagaimana berita seorang anak dan orang tua bertikai sampai ke pengadilan karena berebut warisan, meminta warisan. Banyak sekali kita lihat, banyak sekali kita baca, saudara. Di dalam kehidupan saat ini pun, di mana kita berada, di mana kita hidup saat ini, seorang anak yang meminta warisan kepada orang tua selagi orang tuanya masih ada, itu juga bisa dikatakan hal yang tidak sopan dan juga mungkin tidak membuat sukacita orang tuanya, kecuali orang tuanya memang mau memberikan kepada anaknya ya saudara. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Di dalam kisah ini selanjutnya dikisahkan selama anaknya pergi, tidak ada tanda-tanda bahwa anak itu memikirkan atau menghargai ayahnya. Dia hidup berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang yang ada padanya. Tidak ada tanda bahwa anak itu merindukan ayahnya, apalagi menghargai ayahnya. Nah, ini bisa diartikan sebagai cinta yang bertepuk sebelah tangan. Karena kasih ayah tidak mendapat balasan dari anaknya. Ini juga menunjukkan bahwa cinta orang tua tidak bergantung pada balasan, tetapi tetap diberikan meskipun mungkin terlihat diabaikan. Meskipun diabaikan, tetapi orang tua yang baik, yang takut akan Tuhan, yang di dalam Tuhan pasti akan mendoakan dan memperhatikan anak-anaknya. Kemudian selanjutnya saudara, cinta yang bertepuk sebelah tangan. Mungkin juga kita mencintai orang lain dalam tanda petik ya, kita di dalam komunitas sesama anggota masyarakat ataupun komunitas yang lain kita mengasihi. Tetapi di dalam kenyataannya terkadang kita berbuat baik kepada seseorang tetapi mereka tidak menghargai atau bahkan membalas dengan kebencian. Ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita, jangan kaget ya saudara. Karena di dalam firman Tuhan pun sudah terjadi, sudah tertulis ya. Mungkin kita mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain, tetapi kasih sayang kita, perhatian kita tidak mendapatkan balasan, artinya bertepuk sebelah tangan. Ini juga bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya. Di dalam Matius 5 ayat 44, Matius atau Matius 5 ayat 44, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu. Ini adalah ajaran untuk kita mengasihi. Bahkan musuh-musuh kita kasih. Kalau musuh berbuat jahat, kenapa kita harus kasih? Seperti yang Bapak Simeon seringkali katakan atau Bapak Gembala, bukan berarti kita menyetujui tindakan atau mendukung tindakan itu, tetapi perilakunya yang melanggar dosa itu yang kita benci, tetapi kita harus tetap mengasihi supaya orang itu bertobat. Amin saudara. Tuhan Yesus juga mengasihi banyak orang, tetapi ditolak. Tuhan Yesus disakiti bahkan disalibkan. Kasih Tuhan kepada manusia begitu luar biasa, saudara. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak mendapatkan balasan, saudara. Di dalam Yohanes 6 ayat 70 sampai 71, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus juga memilih Yudas Iskariot sebagai muridnya, tetapi apa yang terjadi, saudara? Yohanes 6 ayat 70 sampai 71, Yesus menjawab kepada mereka, bukankah aku telah memilih kamu 12 orang, namun satu dari antara kamu adalah iblis. Dan dia membicarakan Yudas Iskariot anak Simon, karena dia itulah yang akan mengkhianati dia, yaitu seorang dari antara ke-12 muridnya. Yesus tahu dari awal bahwa Yudas akan mengkhianatinya, tetapi tetap memilihnya sebagai salah satu dari 12 murid. Ini menunjukkan bahwa kasih Yesus tidak berdasarkan perbuatan seseorang, tetapi merupakan kasih dan anugerah. Dan kalau kita bisa ada saat ini saudara, kita mengenal Tuhan yang benar, mengenal Bapa Yahweh, mengenal Tuhan Yesus, itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita ini siapa saudara? Tetapi kita mendapatkan, kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh kasih sayang yang luar biasa dari Tuhan. Di dalam Matius 26 ayat 50, coba kita baca kembali. Matius 26 ayat 50.
Namun Yesus berkata kepadanya, teman, untuk apa kamu di sini? Kemudian seraya menghampiri, mereka menjatuhkan tangan kepada Yesus dan menangkap dia. Nah, ketika Yesus datang dengan rombongan orang, ya saudara, yang menangkap Yesus, Yesus tidak mencela atau mengutuk apa yang dilakukan oleh Yudas, tetapi Yesus berkata teman. Nah, teman ini sama dengan sahabat. Ini menunjukkan bahwa Yesus tetap menganggap Yudas sebagai teman atau sahabat, meskipun dia dikhianati, saudara. Kadang-kadang kita tidak diperhatikan, mungkin kita sudah berbuat baik, tidak dibalas, sudah memperhatikan, tidak dibalas. Bahkan mungkin ada yang orang membenci kita, atau mungkin orang mengkhianati kita. Itu belum seberapa dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus itu menjadi teladan yang sejati bagi kita, saudara. Cinta Tuhan Yesus kepada manusia tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Ketika Tuhan Yesus mengasihi manusia, seringkali bertepuk sebelah tangan karena manusia tidak berbalik mengasihi. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, cinta Tuhan Yesus tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Artinya tidak mungkin Tuhan tidak membalas cinta kita, saudara. Kalau kita memuji Tuhan, mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita dan Tuhan mendengarkan kita, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kisah Tuhan Yesus kepada manusia dinyatakan dalam berbagai bentuk, baik dalam kehidupannya di dalam dunia ini maupun karya keselamatan yang terus berlangsung hingga sekarang. Tuhan mau kita diselamatkan, saudara, karena Tuhan mengasihi kita, saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 kita baca, tidak ada orang yang mempunyai kasih lebih besar daripada ini, yaitu seseorang yang telah mempertaruhkan jiwanya demi sahabat-sahabatnya. Tidak ada di dunia ini orang yang begitu mengasihi sampai menyerahkan nyawanya seperti Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Tuhan Yesus mengasihi kita dan kasih Tuhan ini begitu luar biasa dengan rela mati di atas kayu salib untuk menebus jiwa manusia. Kisah Yesus, kasih Yesus ini tidak tergantung kepada kelayakan manusia, saudara. Dan itu diberikan cuma-cuma untuk kita, saudara. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa dan memberikan hidup kekal kepada siapa saja yang percaya kepadanya dan tentu saja melakukan kehendaknya. Tetapi banyak orang menolak Yesus. Kita bersyukur kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bangsa Israel juga menolak Yesus. Di dalam Matius 27 ayat 20 sampai 23. Matius 27 ayat 20 sampai 23. Namun para imam kepala dan para tua-tua itu telah menghasut kerumunan orang itu agar mereka meminta Barabas dan membinasakan Yesus. Dan sambil menanggapi, gubernur itu berkata kepada mereka, siapakah yang kamu inginkan dari kedua orang itu dapat aku bebaskan bagimu? Dan mereka berkata, Barabas. Berkatalah Pilatus kepada mereka, selanjutnya aku harus berbuat apa terhadap Yesus yang disebut Hamasyah? Mereka semua berkata kepadanya, biarlah dia disalibkan. Ayat yang ke-23, dan gubernur itu berkata, karena dia telah melakukan kejahatan apa? Namun mereka terus berteriak dengan lebih keras sambil berseru, biarlah dia disalibkan. Kemudian kita bandingkan di dalam Matius 21 ayat 9, saudara. Matius 21 ayat 9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan yang mengikutinya berteriak-teriak dengan mengatakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh, Hosana di tempat yang tertinggi. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, beberapa hari ya saudara, ketika Tuhan Yesus datang berada di Yerusalem, orang mengeluh-elukan, memuji-muji Tuhan Yesus. Tetapi berikutnya tadi, bagaimana orang banyak itu mengatakan salibkan dia. Ya, artinya saudara, betapa mudahnya hati manusia itu berubah ketika ada pengaruh dari orang lain, ataupun juga pengaruh keadaan, ataupun juga pengaruh dalam kuasa kegelapan.
Begitu juga di dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin kita mengenal orang lain yang baik, ya saudara. Tetapi karena sesuatu hal, hari ini berbuat baik, beberapa hari berikutnya sudah berubah. Nah saudara, hati manusia bisa cepat berubah karena pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, kemudian juga pengaruh orang lain dan juga keadaan, saudara. Dan akibatnya, saudara, ketika mereka sudah lupa ya, karena pengaruh orang banyak itu, keadaan pada waktu itu, orang-orang pada waktu sudah lupa bagaimana mereka memuji mengeluhkan Tuhan Yesus, dan mereka menghendaki Tuhan Yesus untuk disalibkan. Jadi di dalam kehidupan kita, saudara, jangan kaget juga kalau ada orang yang tiba-tiba berubah, ya saudara. Mungkin orang di dalam kehidupan kita baru saja berbuat baik, tertawa-tawa, ya saudara. Mungkin ada sesuatu hal membuat berubah, ya saudara. Membuat moodnya tidak baik, berubah. Apakah saya pernah mengalami? Ya pernah, saudara. Pernah juga mengalami, ya saudara. Nah, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, ketika hal-hal ini terjadi, saudara, jangan kaget, ya saudara. Tapi kita merenungkan, ya saudara, bagaimana hal ini bisa terjadi. Dan ketika kita mengalami hal-hal ini, saudara, kasih yang bertepuk sebelah tangan ini, saudara, sudah mengasihi, tidak dibalas. Nah, secara umum, saudara, ketika seseorang mengalami cinta yang bertepuk sebelah tangan, atau mungkin juga kebaikan atau perhatian yang tidak dibalas, nah saudara, apa akibatnya yang biasa terjadi atau akibat yang mungkin bisa terjadi bila kasih ini bertepuk sebelah tangan, saudara? Baik ketika kita mengasihi orang tidak berbalas, atau mungkin juga ketika Tuhan mengasihi kita, kita tidak membalas kebaikan Tuhan. Pasti ada akibat-akibat yang akan kita alami, saudara. Apa akibatnya bila kasih bertepuk sebelah tangan, saudara? Yang pertama, ketika Tuhan mengasihi kita, tetapi kita tidak membalas kebaikan Tuhan, maka kita akan jauh dari Tuhan. Ini adalah akibat yang pertama, saudara. Jauh dari Tuhan. Ketika manusia tidak membalas kasih Tuhan, akibatnya manusia menjadi jauh dari Tuhan. Seperti yang terjadi pada bangsa Israel yang sering berpaling kepada berhala, saudara. Kalau kita baca firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, bagaimana bangsa Israel itu berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong. Kemudian mereka lupa, berbuat jahat lagi. Berseru-seru lagi kepada Tuhan, Tuhan menolong. Lupa lagi. Begitu sering kali terjadi, saudara. Dan ketika bangsa Israel menolak kasih Bapak Yahweh, menolak Tuhan, maka bangsa Israel juga mengalami penderitaan, saudara. Ketika jauh dari Tuhan, mengalami penderitaan, saudara. Jauh dari Tuhan, ketika bangsa Israel menyembah berhala, jauh dari Tuhan, di dalam Yeremia 2 ayat 13, mari kita baca. Yeremia 2 ayat 13, sebab umatku telah melakukan dua kejahatan. Mereka meninggalkan aku, mata air kehidupan, untuk menggali kolam bagi diri mereka sendiri. Kolam bocor yang tidak dapat menampung air. Artinya ini, saudara, Tuhan Bapak Yahweh mengasihi, tetapi Bapa yang penuh kasih ditinggalkan. Tetapi mereka mencari hal yang lain, ya, termasuk berhala-berhala ini, saudara. Jadi kalau kita katakan seperti orang bebal atau bodoh, ya, sudah ada yang memperhatikan, sudah ada yang mengasihi, tetapi ditinggalkan. Membuat bangsa Israel jauh dari Tuhan, dari Bapa Yahweh. Orang yang jauh dari Tuhan akan kehilangan damai sejahtera. Begitu juga kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita juga akan kehilangan damai sejahtera dan sukacita sejati. Karena sukacita sejati itu hanya ada di dalam Tuhan dan hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan, saudara. Di dalam Yesaya 59 ayat 2 kita baca. Yesaya 59 ayat 2. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimu, dan karena dosa-dosamu Dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Ya, jangan sampai Tuhan itu menyembunyikan wajahnya dari kita. Jangan sampai Tuhan tidak mendengar ketika kita ini dipenuhi oleh dosa dan juga kejahatan, ya saudara. Jadi saudara, mari kita sambut kasih Tuhan, ya saudara. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan
Artinya kita mengabaikan kasih Tuhan, tetapi kita sambut kasih Tuhan ya saudara. Kita terima kasih Tuhan supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Kemudian akibat selanjutnya secara umum ya saudara. Apa akibatnya bila cinta bertepuk sebelah tangan? Tentunya yang kedua, menjadi sakit hati dan kecewa. Kita seringkali melihat orang yang menjadi sakit hati atau kecewa ketika cintanya tidak berbalas, ketika perhatiannya tidak berbalas. Dalam hubungan manusia, kasih yang tidak dibalas bisa membawa rasa sakit dan juga kekecewaan yang mendalam. Jika seseorang mengasihi tetapi tidak dicintai balik ya saudara, bisa mengalami kesedihan, patah hati, dan bisa membuat orang itu sulit untuk mempercayai orang lain di masa depan. Bahkan banyak orang yang tidak mau memulai lagi karena merasakan sakit yang mendalam, karena merasakan kecewa yang luar biasa, karena merasakan patah hati yang luar biasa. Dan selanjutnya saudara, akibat bila kasih atau cinta bertepuk sebelah tangan, tentunya mengalami penderitaan. Bangsa Israel yang menolak kasih Tuhan sering mengalami penderitaan, bahkan mengalami hukuman dari Tuhan. Bahkan bangsa Israel juga pernah melewati di mana bangsa Israel itu hidup dalam pembuangan. Kita baca di dalam Yeremia 25 ayat 4 sampai 7. Yeremia 25 ayat 4 sampai 7. Dan Yahweh telah mengutus kepadamu semua hambanya, para nabi, bahkan telah mengutusnya berulang-ulang. Tetapi engkau tidak memperhatikan maupun menyendengkan telinga untuk mendengarkannya. Ketika mengatakan, sekarang berbaliklah masing-masing dari jalannya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, dan tinggallah di negeri yang telah Yahweh berikan kepadamu dan kepada leluhurmu dari selamanya sampai selama-lamanya. Dan janganlah mengikuti ilah-ilah lain untuk melayani mereka dan untuk menyembah mereka, serta janganlah membangkitkan amarahku dengan perbuatan-perbuatan tanganmu, maka aku tidak akan mencelakakan kamu. Namun kamu tidak mendengarkan aku, firman Yahweh. Karena itu kamu membangkitkan murkaku dengan perbuatan tanganmu untuk kemalanganmu. Ini adalah kejadian bagaimana bangsa Israel berada di dalam pembuangan, saudara. Satu negeri berada di dalam pembuangan. Dan tentu saja berada dalam penjajahan. Hidup dalam pembuangan, pengasiangan, penjajahan pasti adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Hidup dalam penderitaan pastinya, saudara. Begitu juga ketika bangsa Indonesia ya, kalau kita membaca sejarah, kalau kita sekolah dulu juga kita menerima pelajaran sejarah, atau juga kita mendengar cerita dari kakek nenek kita, orang-orang yang sudah tua, bagaimana ketika bangsa Indonesia itu berada di dalam penjajahan, juga rakyatnya mengalami penderitaan, untuk makan susah, pakaian susah, hidup tertekan, tidak bebas, karena dalam penjajahan, dalam pembuangan. Kalau bangsa Israel dalam pembuangan, saudara. Hidup dalam penderitaan, saudara. Dan bangsa Israel mengalaminya. Demikian juga kalau kita terus merasakan sakit karena kita merasakan kecewa yang mendalam, karena kasih kita yang tidak terbalas, tetapi kita tidak move on, kita tidak bangkit dan larut dalam penderitaan, dalam kesusahan, tentu kita juga akan mengalami penderitaan. Yudas Iskariot juga mengalami kehancuran ketika Tuhan Yesus sudah mengasihi, tetapi dia tidak membalas dengan kebaikannya. Yudas Iskariot juga mengalami kehancuran di dalam Matius 27 ayat 5 kita baca. Matius 27 ayat 5, dan setelah melemparkan keping-keping perak itu ke tempat suci, dia menyingkir. Dan setelah pergi dia menggantung diri, ya sudah, hidup dalam keputusasaan, tidak ada harapan, dan akhirnya penderitaan yang dialami, tidak mengalami pertobatan, tidak bertobat, tetapi dia mengalami kehancuran. Nah saudara, itu adalah akibat yang bisa terjadi, baik ketika kita menolak cinta Tuhan, ataupun juga kita berlarut-larut merasakan cinta yang tidak kasih yang bertepuk sebelah tangan, tetapi kita terus merasa sakit hati, pahit hati, kecewa yang mendalam. Nah saudara,
maka hal-hal yang tidak mengenakan penderitaan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, melalui firman Tuhan saat ini sudah bertepuk sebelah tangan. Ketika kita menerima cinta Tuhan Yesus, jangan sampai kita tidak membalas. Karena cinta Yesus itu cinta yang tidak pernah bertepuk sebelah tangan untuk kita, saudara. Tetapi bagaimana ketika kita mengalami cinta bertepuk sebelah tangan dalam hal, bukan berarti dalam hubungan lawan jenis, tetapi juga dalam hubungan sosial yang lain, kita sudah berbuat baik, tidak dibalas. Kita sudah memperhatikan, tidak gantian diperhatikan. Bahkan kita mungkin dibenci atau mungkin kita disingkirkan, diabaikan. Nah, kita harus menghadapinya, saudara. Menghadapi ketika kita mengalami cinta cinta yang bertepuk sebelah tangan itu, kita harus menghadapi. Nah, bagaimana caranya kita menghadapi kasih atau cinta yang bertepuk sebelah tangan? Yang pertama, saudara, ketika Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, cinta bertepuk sebelah tangan, kita tidak mendapatkan balasan akan kebaikan kita. Kita tidak mendapatkan balasan akan cinta dan ketulusan kita. Yang pertama, kita tetap berdoa dan percayakan semua kepada Tuhan. Berdoa dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 5-6, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu, dan hendaklah engkau tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan mengarahkan jalanmu. Ya, saudara, sebagai orang percaya, serahkan perasaan kita juga kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat umatnya. Tuhan juga tahu yang terbaik buat kita semua. Dan pasti Tuhan itu punya rencana yang lebih baik dan sangat baik buat kita semua. Tuhan memahami setiap perasaan kita, saudara. Termasuk rasa sakit akibat kasih yang tidak terbalas. Tuhan juga memahami. Karena Tuhan juga memberi teladan. Tuhan mengalami, saudara, ketika di dunia ini Yesus Masiah mengalami. Doa dan penyerahan kita kepadanya adalah langkah yang tepat untuk menyembuhkan luka hati kita. Kalau kita merasa cinta yang tidak terbalas, kita merasa sakit hati. Nah, saudara, langkah pertama ini kita menyerahkannya kepada Tuhan, berdoa dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, saudara. Kemudian selanjutnya yang kedua, saudara, bagaimana kita menghadapi cinta yang bertepuk sebelah tangan? Yang kedua, ingat bahwa kasih sejati berasal dari Tuhan. Boleh kita mengasihi orang lain, tetapi kasih kita itu juga ada batasnya, saudara. Kita tidak bisa selamanya mengasihi karena kehidupan kita juga terbatas. Tetapi kasih yang sejati yang tiada batas itu berasal dari Bapa Yahweh, dan Bapa Yahweh atau Tuhan Yesus Masiah sendiri itu adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi dia sebab dia lebih dahulu mengasihi kita, ya saudara. Kalau kita bisa mengasihi itu karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita, yang mengajarkan kepada kita juga untuk mengasihi orang lain, untuk memiliki kasih. Kasih manusia bisa berubah, ya contohnya tadi bagaimana orang Israel mengeluh-elukan Tuhan Yesus, tetapi beberapa hari kemudian sudah membenci, bahkan meminta Tuhan Yesus disalibkan. Ya, manusia berubah, begitu juga kasih manusia bisa berubah. Tetapi kasih Tuhan kepada kita tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal. Jika seseorang tidak membalas kasih kita, itu tidak mengurangi nilai kita di mata Tuhan, saudara. Kalau orang lain tidak mengasihi kita, tidak memperhatikan kita, saudara, kita percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Dan itu tidak pengaruh ketika orang lain tidak mengasihi kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Hal yang ketiga, saudara, bagaimana menghadapi kasih yang bertepuk sebelah tangan? Jangan menyimpan kepahitan atau dendam. Ya, seringkali juga dikatakan bahwa kepahitan atau dendam yang kita simpan itu bisa menimbulkan penyakit, ya saudara. Jangan menyimpan kepahitan atau dendam. Di dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32, saya akan bacakan. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan dan amarah dan murka dan keributan dan umpatan bersama segala kejahatan hendaklah dibuang dari antara kamu, dan jadilah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati serta saling mengampuni di antara kamu sendiri.
sebagaimana pula Elohim dalam Hamasyah telah mengampuni kamu. Ya saudara, meskipun sakit hati itu nyata ya, nyata karena kita merasakan ya saudara. Jangan biarkan kepahitan itu menguasai hati kita. Pengampunan bukan berarti kita setuju dengan apa yang terjadi saudara, tetapi itu membebaskan kita dari beban emosi negatif. Ya saudara, seperti yang disampaikan oleh Bapak Simeon, kita harus menghilangkan emosi-emosi negatif di dalam hati kita. Hal-hal negatif kita lepaskan, kita keluarkan, dan kita isi dengan hal-hal yang positif. Jangan menyimpan kepahitan atau dendam. Amin. Yang terakhir saudara, bagaimana menghadapi kasih yang bertepuk sebelah tangan? Percayalah bahwa Tuhan itu punya rencana yang lebih baik. Ketika hal itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, percaya bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dan pasti sangat baik di dalam kehidupan kita. Jika seseorang tidak membalas kasih kita, mungkin itu tanda bahwa Tuhan sedang mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik. Jangan fokus pada satu orang yang tidak membalas kasih kita atau kebaikan kita, saudara. Karena bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk melihat rencana Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Tuhan mungkin sedang mempersiapkan hal-hal luar biasa dan pasti lebih baik, atau juga sedang mengajarkan kita sesuatu melalui pengalaman ini. Ya, saya sangat-sangat menyukai kata-kata apa yang sedang Tuhan ajarkan melalui peristiwa yang saya alami ini, yang saya dapatkan dari Pak Simeon ya. Betul saudara, apa yang sedang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika hal yang kurang baik Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua, coba Tuhan, saudara katakan, apa yang sedang Tuhan ajarkan? Dan ketika kita tetap berdoa kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mempercayakan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang baik. Rencananya itu baik, ya saudara. Baik di dalam kehidupan kita. Apa yang sedang Tuhan ajarkan melalui pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, melalui firman Tuhan hari ini, bertepuk sebelah tangan, ya saudara. Kasih yang tidak dibalas atau bertepuk sebelah tangan memang menyakitkan, saudara. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak perlu tenggelam dalam kekecewaan. Dengan menyerahkan perasaan kepada Tuhan, mengampuni dan percaya kepada rencananya, kita dapat menemukan damai sejahtera dan sukacita sejati. Ingat selalu bahwa kasih sejati berasal dari Tuhan. Itu yang kita kejar, saudara. Jangan menyimpan kepahitan. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Dan pertanyaan terakhir buat kita semua, saudara, adakah cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, saudara? Ada, saudara. Di dalam manusia ada cinta bertepuk sebelah tangan. Adakah cinta atau kasih yang tidak bertepuk sebelah tangan? Ada, yaitu kasih Tuhan kepada manusia. Meskipun seringkali kita menolak atau melupakan kasihnya, kasih Tuhan tetap teguh dan tidak berubah. Kasih Tuhan tetap setia meskipun kita berdosa dan mungkin kita pernah meninggalkan Tuhan, saudara. Manusia bisa mengecewakan kita, tetapi cinta Tuhan tidak pernah bertepuk sebelah tangan. Dia selalu menunggu kita dengan tangan terbuka, saudara. Bahkan saat kita menjauh, ya saudara, Tuhan menunggu, saudara. Mari kita belajar untuk tidak hanya mencari cinta manusia, tetapi terlebih dulu mengalami kasih Tuhan yang sejati, saudara. Amin. Amin. Saya tidak akan memperpanjangkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Bapak Simeon. Haleluya, terima kasih Bu Ari, Bu Maria Winarni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila kita terus selalu menyambut akan kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kita, sehingga kita boleh mendapatkan cintanya yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita akan akhiri ibadah sahabat kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Yahweh, kami mengucap syukur buat RF Sabat yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati Sabat-Mu, menikmati waktu perhentian bersama dengan Engkau, sehingga kami boleh merenungkan firman yang Engkau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu Ibu Maria Winarni. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau ingatkan kami kembali untuk kami boleh terus
menyambut akan kasih-Mu yang begitu besar itu di dalam setiap kehidupan kami. Dan bila kami boleh tetap kuat, teguh di dalam cinta kami kepadamu ya Bapa. Engkau memberkati Ibu Maria Winarni yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati di dalam pekerjaannya, berkati di dalam pelayanannya, rumah tangganya, kesehatannya, dan apa yang dicita-citakan kiranya dibuatnya lah oleh Engkau berhasil. Dan kami juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada petang hari ini, Tuhan, yang memberkati di dalam pelayanan anak-anak-Mu ini. Berikan urapan-Mu lebih hari lebih heran. Berkati, berikan kemampuan, skill lebih lagi di dalam pelayanan anak-anak-Mu ini ya Bapa. Engkau memberkati juga setiap kami yang sudah hadir baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah kami juga terus bertumbuh di dalam kebenaran akan firman-Mu. Tuhan memimpin segala apa yang menjadi usaha pekerjaan kami, supaya semuanya boleh berhasil dan membawa kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Dan bila firman yang sudah kami dengar ini boleh tertanam kuat, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin cinta akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh. Dan bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga dan melindungi sepanjang perjalanan, bila kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kumpulkan kami pada pertemuan yang akan datang untuk kami boleh kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan kiranya Tuhan berkenan untuk mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita menerima berkat Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh wa Yismereka. Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Yahweh pano alecha wikunika. Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh pano alecha wa yasemleka shalom. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yeshua Masiah sang pembeli jiwa, dan Ruach Kudus menyertai engkau sampai Maranatha. Yeshua Masiah datang kembali untuk yang kedua kalinya dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapa Yahweh memberkati.